من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Imam Malik rahimahullah di masa beliau temukan Abu Ja'far al-Mansur. Dia melihat ini Ka'bah dirubah ke pondasi, lebih pondasi lamanya yang dibangun oleh orang-orang Quraisy. Ya. Padahal dulu di pemerintahan Abdullah bin Zubair itu sudah diperbaiki oleh Abdullah bin Zubair menjadi pondasinya Nabi Ibrahim. Ya, Ka'bah yang kita lihat sekarang ini kan segi 4 ya. Segi 4. Dulu Ka'bah itu segi 4 juga, tapi bukan segi 4 sama panjangnya. Tapi segi 4 lebih panjang begini. Masuk ke Hijr Ismail sekarang orang yang sebut Hijr Ismail. Ka'bah dulu itu sampai situ panjangnya. Nah, terjadi kejadian banjir bandang, Ka'bahnya pergi semua. Dibangun kembali oleh orang Quraisy, tapi nafkah mereka membangun waktu itu kurang. Akhirnya dibangun seperti bentuk yang ada sekarang. Nah, Nabi ketika menaklukkan Mekah, beliau berkata, yaitu haditsnya di riwayat Bukhari dan Muslim. Kata beliau kepada Aisyah, "Ya Aisyah, laula anna qaumaki hadithu ahlin bi jahiliyah, la sadamtul Ka'bah wa la ja'altu laha babai." Wahai Aisyah, andai kata bukan karena kaum yang baru masuk Islam, saya akan rubuhkan Ka'bah yang sekarang ini. Kemudian saya bangun lagi di atas pondasi Nabi Ibrahim. Dan saya buat 2 pintu. Sebab Ka'bah yang dulu 2 pintunya. Ini sunnah Nabi atau bukan? Sunnah Nabi. Tidak dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau hidup. Kenapa? Sebab khawatir akal sebagian manusia tidak sampai di situ. Ini padahal Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan merasa, wah ini seorang ustadz. Apalagi dia sangat tersohor, viral di mana-mana. Tiba-tiba dia ingin berbicara memposisikan dirinya seperti negara. Masuk masalah Israel menyerang Palestina, bicara juga. Di mana kepala-kepala negara? Seakan-akan dirinya lebih besar dari kepala negara yang ada. Tidak mengerti masalah politik, tidak mengerti masalah tata negara. Apa-apa yang terjadi di belakangnya. Itu banyak hal yang diperlukan. Kadang orang memutuskan sesuatu di hal yang seperti itu, dia perlu waktu berbulan-bulan untuk menentukan strategi yang bagus. Ini cuma lihat saja, tiba-tiba komentar. Seakan-akan seluruh kepala negara di atas muka bumi ini berdosa. Itu kan aneh bin ajaib namanya. Jelas ya? Jadi ketika terjadi di posisi Ka'bah seperti itu, Nabi tidak lakukan di masa beliau. Padahal Nabi seorang Nabi. Semua orang mengikutinya. Beliau khawatir akal sebagian manusia tidak sampai ke sana. Beliau tinggalkan. Tidak dilakukan di masa Nabi SAW. Tidak pula dilakukan di masa Abu Bakar As-Siddiq. Tidak pula dilakukan di masa Umar. Tidak dilakukan di masa Uthman. Tidak dilakukan di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Jelas ya? Masuk setelah masa Ali bin Abi Thalib, ketika syah pemerintahan Abdullah bin Zubair terhadap Mekah dan di sekitarnya, Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma itu merubah Ka'bah ke arah yang diinginkan oleh Nabi SAW, kembali ke pondasi Nabi Ibrahim. Jelas? Setelah Abdullah bin Zubair digulingkan oleh Abdul Malik bin Marwan, dikembalikan lagi ke posisi lama, Ka'bahnya. Terus berjalan beberapa generasi pemerintahan sampai kepada Abu Ja'far al-Mansur di masa Imam Malik. Abu Ja'far al-Mansur berkata, wah ini ternyata kita dulu salah. Abdullah bin Zubair sudah benar. Datang dia kepada Imam Malik. Dia berkata, Imam Malik, ini Abdullah bin Zubair benar ternyata. Apakah saya harus mengembalikan Ka'bah ke pondasi yang dibangun oleh Abdullah bin Zubair? Dan itulah pesan Nabi SAW. Dan itu pondasi awalnya, pondasi Nabi Ibrahim. Apa kata Imam Malik rahimahullah? Kata beliau, la takunul Ka'batu ul'ubatan bi aidil muluk. Jangan sampai Ka'bah itu menjadi permainan di tangan raja-raja. Ini memimpin dia rubah, nanti sana memimpin dia rubah lagi, dia rubah lagi. Kata Imam Malik, biarkan saja. Dan itulah Ka'bah sampai hari ini. Coba pergi rubah Ka'bah itu. Ganti aja corongnya sana kalau enggak perang dunia. Itu akal sehat namanya.
Jelas ya? Itu Islam. Itu sudut pandangan politik syar'i. Ada hal-hal yang kalian itu kadang nggak paham cara berpikir seorang yang duduk di atas kursi pemerintah. Rakyat dia tahunya kok pemerintah begini-begini. Jelas ya? Andai kata dia pikirkan dosa-dosanya sendiri, itu lebih bagus daripada dia memikirkan hal yang bukan pekerjaannya. Hal yang bukan pekerjaannya. Iya. Itu pernah datang ke siapa Al-Mahdi, seorang yang dia bawa sendal Nabi SAW. Katanya begitu. Dia datang, pakaiannya doang tidak meyakinkan. Dia berkata, wahai Amirul Mukminin, ini sendal yang saya pakai, sendal kakek engkau, sendal Nabi Muhammad SAW. Ini keturunan Nabi ini, Al-Mahdi. Silsilah keluarganya ke Quraisy. Jelas ya? Sendal kakek engkau. Kata Al-Mahdi, mana sendalnya? Beliau ambil sendalnya. Dia letakkan di atas kepalanya. Terus orang ini dikasih 100 dirham. 100 dinar. Tahu 100 dinar? Dinar itu mata uang emas. Dikasih 100 dinar. Pergi dia. Orang-orang di sekitarnya berkata, wahai Amirul Mukminin, kita kan semua tahu ini orang pendusta. Mana mungkin ada sendal Nabi di masa beliau? Iya. Kata Al-Mahdi, ya saya tahu orang ini pendusta. Ini sendal lempar aja, kata Al-Mahdi. Tapi saya khawatir orang ini dia akan keluar dengan sebuah kalimat yang merusak manusia. Dia akan bilang Amirul Mukminin benci kepada kakeknya. Coba itu sudut politik namanya. Tata negara. Bukan lagi dia pikir dirinya. Kaitannya dengan apa? Dengan negara. Dan akal yang seperti itu tidak semua orang punya akal yang seperti itu. Jelas ya? Makanya memahami ranah-ranah ijtihad dalam bab kemudahan, moderat dan seperti itu kalau bukan bidang kita, diam saja. Lebih berpahala daripada berbicara. Daripada apa? Berbicara.